enak kabar baikku. Tapi maaf, kok siang-siang ibu manggil saya gitu? Berhubungan ibu tidak banyak pekerjaan, ibu ingin ngobrol-ngobrol santai sama kamu. Kamu juga tidak ada pelajaran hari ini. Iya bu. Oh iya, bagaimana dengan pelajaran kamu setiap hari? Apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Iya bu, saya selalu belajar, Tapi apa? Coba kamu ceritakan ke ibu bagaimana permasalahannya. jadi begini bu, akhir-akhir ini saya sering kesulitan dalam belajar. Saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan itu membuat saya malas dalam belajar. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung bu. Sepertinya saya sangat masa bodoh terhadap pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru di kelas. Bahkan momen rumah saya tidak pernah belajar lagi dikarenakan kehilangan saya. Kalau boleh ibu tahu, kira-kira apa penyebabnya kamu seperti itu? Saya juga kurang tahu bu, kenapa saya bisa menjadi seperti ini. Kadang-kadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang sama-sama bagus bu. Lalu jika kamu bingung dan kecewa pada diri kamu sendiri, apa yang harus kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya, bahkan saya malu bu. Tetapi seringkali dalam hati saya ingin berubah. Saya ingin mengatakan pada diri saya sendiri, saya harus berubah. Tetapi entah kenapa itu sangat susah saya lakukan bu. Saya sangat memahami bagaimana perasaanmu nak, tapi apakah dengan menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas membuat perasaanmu menjadi lebih baik lagi? Tentu saja tidak bu. Saya merasa takut bu jika saya tidak dapat mengimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut bu jika saya tidak dapat mengikuti setiap materi yang bapak ibu guru berikan di dalam kelas bu. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami perasaanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, bahkan timbul rasa malas untuk belajar. Kemudian yang kamu mengalahkan bahwa kamu merasa minder terhadap teman-teman kamu karena nilai mereka semuanya lebih bagus, dan kamu khawatir tidak bisa mengimbangi mereka dan mengikuti setiap pelajaran yang diberikan bapak ibu guru di kelas. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran kamu nak? Sebenarnya ya bu, karena permasalahan ini benar-benar membuat saya terganggu bu, bahkan membuat saya merasa terbebani. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya. Saya takut jika saya terus-terus malas seperti ini, saya tidak dapat berhasil ke depannya. Saya juga tidak ingin membuat orang tua saya kecewa bu. Baiklah nak, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya bu, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini, dan bagaimana saya menghilangkan rasa malas saya untuk belajar. Sekarang begini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan bersekolah di sini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Iya bu, itu memang menjadi tujuan saya bersekolah di sini, agar saya dapat menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal saya ke depannya bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang sangat bagus nak. Ibu sangat senang mengetahui itu. Lalu sudah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya benar-benar masih bingung bu. Oleh sebab itu, saya ingin meminta bantuan ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Baiklah nak, jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti
seperti ini bukannya hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa minder dengan keadaan ini. Wajar jika setiap siswa merasakan seperti ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kamu pikir dan renungkan hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk bersekolah di tempat ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan, bahkan di luar sana masih banyak anak-anak yang kurang beruntung yang harus putus sekolah karena berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu masih bisa bersekolah dengan lancar sampai saat ini. Bukan begitu, Nak? Ya, Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan. Dan niatmu, Nak, jangan merasa minder dengan teman-teman. Pasti kamu bisa memperbaiki prestasi di sekolah ini, Nak. Dan kamu pasti bisa menghilangkan rasa malas belajar yang selama ini menemani kamu, Nak. Teruslah belajar dan biasakanlah menyesuaikan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, sehingga kamu tidak merasa malas lagi dalam belajar. Ya, Bu, mulai saat ini saya akan berusaha melakukan seperti yang Ibu lakukan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa minder saya terhadap teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tak akan ada masalah berarti, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, kita membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-teman dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, Nak. Karena dengan menghindar, kamu tidak akan menyelesaikan masalah, Nak. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Meskipun saya sangat butuh waktu yang cukup lama untuk menghilangkan malas ini dan dapat memotivasi diri saya sendiri agar rasa malas saya ini dapat saya hilangkan, Bu. Iya, Nak, memang segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal, Nak. Ya, Bu, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah cara belajarmu, Nak, karena mungkin yang membuat kamu bosan sehingga timbul rasa malas dalam dirimu, sehingga setiap belajar kamu dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Mulai besok lakukanlah belajar di pagi hari, karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar, sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak berlebihan oleh hal-hal yang lain. Ya, Bu, mulai besok pagi saya akan melakukan saran yang Ibu katakan, dan saya akan terus memotivasi diri saya untuk berubah dan menghilangkan rasa malas itu dan mulai berkonsentrasi dalam belajar, Bu. Yakinlah, Nak, kamu pasti bisa berhasil dan mengubah perilaku yang kamu alami dapat membebani kamu, sehingga kamu dapat meningkatkan prestasi kamu kembali, Nak. Setiap manusia pasti mengalami sesuatu masalah, Nak. Yakinlah, Nak, kamu pasti bisa berhasil dan mengubah perilaku kamu yang dapat membebani kamu, sehingga kamu dapat meningkatkan prestasi kamu kembali, Nak. Setiap manusia pasti mengalami satu masalah, Nak, tapi jangan jadikan sebagai
masalah tersebut keminderan, tapi jadikanlah sesuatu cambuk dan terus maju dan lebih baik lagi nak. Ya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu. Syukurlah nak, sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahan pada ibu? Saya sudah merasa lega Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang Bu. Saya sudah merasa lebih tenang Bu. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan nak? Saya rasa tidak Bu. Terima kasih banyak atas nasihat dan saat Ibu, atas waktu yang Ibu berikan. Baiklah